Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. 相友좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트. 아파트, 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 Mari semuanya kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, definisi good governance. Good governance atau tata kelola yang baik adalah konsep yang merujuk pada cara-cara di mana kekuasaan dijalankan dalam suatu negara, organisasi, atau lembaga. Konsep ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi etika dan sosial yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan harapan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip utama good governance. Yang pertama, transparansi, mengacu pada keterbukaan dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan proses pemerintahan. Dua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah, para penyelenggara negara untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan pada publik. Tiga, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu unsur penting dalam good governance. Empat, responsivitas, merujuk pada kemampuan pemerintah untuk menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan efektif. 5. Kepastian hukum. Kepastian hukum mencakup penerapan hukum yang adil dan konsisten serta perlindungan terhadap hak-hak individu. 6. Efektivitas dan efisiensi. Good governance menuntut pemerintah yang tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan-tujuan publik, tetapi juga efisien dalam penggunaan sumber daya. 7. Integritas dan moralitas mencakup kejujuran etika dan moralitas dalam setiap tindakan dan keputusan. Pentingnya etika dalam good governance. Etika memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan keputusan para pemimpin serta birokrat dalam suatu pemerintah. Dalam konteks good governance, etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai landasan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan tanggung jawab. Beberapa aspek yang menjelaskan pentingnya etika dalam good governance. Yang pertama itu keputusan publik berbasis nilai. Yang kedua, membangun kepercayaan publik. 3. Mengurangi korupsi. 4. Mendorong tanggung jawab sosial. 5. Meningkatkan kualitas layanan publik. Tren global etika pemerintahan. Di era globalisasi, banyak negara mulai mengadopsi prinsip-prinsip etika dalam pemerintahan sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran publik akan hak-hak mereka, akses informasi yang lebih baik, serta perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tren yang dapat diamati dalam konteks ini meliputi peningkatan transparansi, yang kedua akuntabilitas, ketiga partisipasi masyarakat, keempat penerapan teknologi informasi, kelima penguatan etika publik. Nah, yang terakhir tantangan dalam penerapan etika. Yang pertama itu budaya korupsi. Salah satu tantangan paling serius dalam penerapan etika adalah adanya budaya korupsi yang sudah mengakar di beberapa negara. Yang kedua, kurangnya pendidikan etika. Kurangnya pendidikan etika mengenai etika pemerintahan menjadi tantangan penting lainnya. Di banyak negara, pendidikan etika ini tidak dijadikan prioritas dalam pelatihan bagi pejabat publik. Akibatnya, banyak individu yang menjabat tidak memahami sepenuhnya pentingnya etika dalam menjalankan tugas mereka. Yang ketiga, ketidakstabilan politik. Ketika situasi politik tidak stabil, seperti dalam kasus konflik, pergantian pemimpin yang sering atau ketegangan politik, implementasi kebijakan yang berorientasi pada etika seringkali terhambat. 4. Resistensi terhadap perubahan. Banyak pejabat publik dan birokrasi yang merasa nyaman dengan cara kerja yang sudah ada, sehingga enggan untuk menerima ide-ide baru yang memungkinkan memerlukan perubahan dalam prosedur dan praktik. 5. Keterbatasan sumber daya. Banyak negara, terutama yang sedang berkembang, mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pelatihan etika yang efektif, pengawasan yang ketat, dan implementasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan etika dalam pemerintahan.
Nah, itu dia sedikit materi yang saya paparkan dalam pembahasan saya tadi. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dalam materi ini adalah jika ingin pemerintah yang good governance, maka pemerintahan ini harus menerapkan 4 prinsip, yaitu efektif, transparansi, akuntabilitas, dan adil. Nah, pentingnya prinsip-prinsip etika ini sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.